Baik, ini sudah jelas soalnya? Sudah ya? Sama sudah jelas. Baik, jam 7.30 ini sudah berkamu berapa menit? 40. Oke, baik. Kita mulai ya jam 7.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita nyanyikan dari mulai, kemudian berdoa sudah masing-masing. Nanti yang muslim pakai doa Al-Fatihah. Oke, bersama-sama. Jari manis pakai cincin, jari manis sayang. Ku menteri mulai sekarang. Berdoa aja, kalau berdoa orang lain. Oke, sudah selesai. Terima kasih alhamdulillahirobbilalamin kepada semua sahabat adik. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan Google Meet untuk evaluasi pelaksanaan final best of the best kolaboratif yang kita adakan barusan minggu kemarin. Alhamdulillah kemarin gambarannya itu benar-benar lomba benar, jadi benar-benar lomba. Kalau kemarin masa seleksi mungkin cabang orang tua yang lomba biasanya, tapi waktu lomba kemarin benar-benar lomba, artinya benar-benar lomba. Siswanya juga begitu semangatnya latihan, dan kemudian gurunya juga benar-benar juga seperti apa, kemudian orang tua juga antusias banget memperhatikan siswa-siswinya, putra-putrinya, bahkan yang orang kemarin ada yang semuanya berdiri sambil berdoa, berdebat jantungnya karena lombanya luar biasa. Saya apresiasi kepada semua cabang. Kemarin persiapannya luar biasa. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini, kalau kemarin itu pemenangnya rekornya itu dari cabang wakil, juara umumnya itu dari cabang milik, kemudian jarak keduanya dari mana? Lupa. Tapi di tahun ini alhamdulillah luar biasa. Untuk rekornya ketiga, videonya sudah saya share. Untuk rekornya luar biasa siswanya. Saya akui apa? Di luar ekspektasi. Kalau kemarin rekor itu sambatan saya, Mas, soalnya rekor itu mungkin itu soal 5 menit bisa selesai. Makanya sekali yang bercerita, tidak mungkin. Untuk rekor kemarin, alhamdulillah, ternyata dari hasil evaluasinya yang selesai benar-benar selesai kurang dari 5 menit itu di atas berapa? Di atas 10 tahun ya. Evaluasi di atas 10 dan terbesarnya yang pertama rekor ketiga diraih oleh cabang Blilir dari cabang Butatik, yang kedua dari cabang Buli, dari cabang Terdiri Sambi, kemudian cabang baru dari cabang Ujung Timur Indonesia Santi dari Jayapura, kemudian Kak Leni dan Kak Ani, Kak Leni dari cabang Japan dan Bekasi, dan Kak Ani dari cabang Ragi. Ini 5 anak terbaik bisa mengerjakan kurang dari 5 menit. Kemudian untuk juara umumnya tahun ini cabang baru juga, termasuk cabang baru dari cabang Pamekasan, memperoleh anak yang bisa yang pemenang terbanyak 6 anak alhamdulillah. 6 anak. Jadi hari ini ilmu yang kami berikan dari pusat, materinya semuanya sama, pelaksananya di masing-masing. Nah ini silakan nanti bercerita dari cabang masing-masing. Jadi
keenam ini monggo silakan cerita gimana sih cara mengajarkan kepada anak-anaknya, apakah sama dengan yang kami berikan, triknya berapa, soal buku yang bikin soalnya itu berapa, kemudian cara-caranya mendidik supaya bisa memecahkan rekor bisa kurang dari 5 menit, padahal awal-awal dulu 5 menit nggak ada yang oke. Tapi ternyata banyak sekarang lebih dari 10 anak bisa menyelesaikan rekor ini. Itu saja gambarannya. Nanti terakhir gambaran untuk final tahun depan. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini beberapa cabang-cabang baru yang di luar ekspektasi saya. Kenapa luar ekspektasi? Karena waktu seleksi berbeda sekali pada waktu final. Kenapa? Pada waktu seleksi kemarin itu yang pakai V itu kita bisa lihat. Tapi pas waktu final ini lawannya luar biasa. Jadi saya lihat cabang-cabang yang dulu yang mungkin karena pada waktu seleksi, tapi pada waktu final kemampuannya benar-benar meningkat tajam. Jadi ini nanti silakan dari cabang ini bercerita bagaimana sih cara mengajarkan kepada anak bisa menyelesaikan soal kurang dari 5 menit, kemudian cara membagi soalnya gimana, kemudian cara mengajarkan ke anak, kemudian untuk menjaga anak bisa menyelesaikan kurang dari 5 menit ini gimana? Silakan bercerita, bukan dari saya, jadi nanti cabang-cabang baru. Cabang-cabang baru bisa belajar. Saya kan kok ngajarnya nggak seperti itu, bisa berkata cabang-cabang ini. Kemudian pada waktu final kemarin juga bisa kontroversi pada cabang-cabangnya. Kemarin banyak yang kok sekarang enggak, mainannya berkurang. Kemudian biasanya anak saya itu ngerjakannya itu kok seperti ini loh, ada ternyata cabang yang lain ngerjakannya cepat sekali. Bahkan kemarin itu kita menemukan ada anak kelas 1 sudah tingkat 4. Dan nanti bisa sharing juga, bisa belajar juga dalam cabang yang bersangkutan. Itu saja pembukaan dari saya. Nanti waktunya kami berikan kurang lebih 5 menit untuk masing-masing pemateri. Jadi biar nanti sharingnya 3-5 menit waktunya bercerita, nanti kita bisa sharing ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Baik. Itu saja. Yang pertama ini yang sudah tahu Bu Tati sudah tahu Bu Tati. Sudah tahu. Oke, baik Bu Tati. Alhamdulillah ini Bu Tati ini dari cabang kuliner luar biasa. Ini kemarin beberapa siswanya bisa iris yang lektor ini Maksudnya kemarin yang beberapa kali kuliner itu bisa memecahkan rekor kedua ketiga. Yang ini sudah bisa memecahkan rekor itu sudah berapa? oh kalau semenjak saya ngajar itu kira-kira ada berapa? 8 kan? 7. Alhamdulillah 8 anak dari cabang kuliner 8 kali. 8 anak. 2 kali. Oke, seperti itu. Silakan diceritakan nanti sedikit banget caranya, triknya seperti itu. Monggo silakan. Waktunya 3 sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa gabung. Terima kasih Kak Sofyan, Kak Obek, serta ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu yang bergabung di dalam SK Sebuah Kreatif. Selamat malam, mohon maaf. Ini semuanya bukan gimana ya, kita belajar bersama, cuma cerita saja. Untuk kami itu memang sudah beberapa kali mendapat
rekor. Kalau tidak salah ada 6 kali, kalau tidak 7 kali. 7 kali sudah dapat rekor. Dari pertama itu rekor yang masih awal itu saya ingat soalnya 2016 itu soalnya masih satuan dalam waktu 105 soal dalam waktu 2 menit 3 menit kurang dari 3 menit itu sudah dapat rekor. Terus dilanjut, oh sudah terpecahkan, ditambahin lagi lebih sulit lagi. Terus ada soal puluhannya ditambahin soal puluhan ternyata terpecahkan, tambahin lagi lebih sulit lagi. Ada ditambahin dengan perkalian satuan, terus terpecahkan, tambahin lagi. Ya Allah, campuran puluhan. Sudah ada pembagian sama perkalian puluhan. Terus sekarang ditambahin lagi. Ada soal di atas itu campuran puluhan sama satuan, terus di bawah ditambahin dengan perkalian ratusan. Duh, luar biasa memang ini semua ini perkembangannya memang dari tahun ke tahun itu luar biasa. Ya. Peningkatannya memang luar biasa. Kecepatan memang kalau saya selama mengajar di sini ya meningkatkan konsentrasi anak selama kita itu gimana lebih giat lagi dalam mengolah otak anak itu ya, kayak seperti umpamanya batu kalau diasah terus anak sampai gimana kemampuannya kita kejar terus sampai dia itu istilahnya kinclong ya, bersih putih kinclong itu ya, itu memang benar bisa, anak itu bisa, yakin bisa gitu kalau saya ya Kak. Halo? Ya, Ya, masih dengar. masih nih. Ya, memang ceritanya seperti itu. Perkembangan semua memang luar biasa dari tahun ke tahun sampai sekarang ini. Memang nanti kalau ke depannya lebih baik lagi, lebih nggak tahu ya nanti soalnya dibuat seperti apa, anak-anak itu mampu apa enggak. Memang kalau gurunya nggak tahu, kalau anak-anaknya alhamdulillah mampu, alhamdulillah. Itu tinggal kita bagaimana cara mengajarnya. Memang pakem atau apa yang diajarkan dari pusat itu memang harus kita gunakan, kita terapkan. Kita lebih disiplin kepada anak-anak itu insya Allah nanti kedepannya anak-anak itu akan sukses dan bisa baik dalam pembelajaran gitu. Ya Kak, sudah. Baik, terima kasih. Luar biasa tadi sudah bercerita dari soal reformasi suara. Ya, jadi makanya gini Bu Tari ini, jadi bikin soal itu berapa ya? Dan berapa banyak, kemudian latihan berapa siswa-siswanya dengan. Kalau membuat soal memang karena saya kan mengajarnya cuma saya berdua, itu memang yang membuat itu saya sendiri. Setiap anak itu kalau biasanya itu saya itu buat sekali membuat itu 5, 6 tapi dikumpulkan, nanti lama-lama kan banyak anak itu. Kalau setiap kali latihan paling enggak 2 kali 3 kali udah harus ganti soal. Jadi soalnya bukan itu aja, jadi harus gonta ganti soal baru gitu. Nah. Oke. Kemudian ini Bu Tati, siswanya kan sudah bikin 3 ini untuk melatih siswanya benar-benar bisa memecahkan rekor. Ini apakah waktu yang diberikan pusat kan 5 menit? Apakah sama dengan 5 menit atau 4 menit atau 4 menit 30 dengan ngasih waktunya siswanya? Kalau pertama-tama saya kan itu ke anak itu 4 menit, tapi anak memang belum oke. Nanti ada tambahan waktu gimana dilihat setelah mendekati lomba itu baru saya kasih 5 menit gitu Kak.
Oke, baik. Jadi di Bu Tati ini biasanya, jadi dari berceritanya, Bu Tati ini kalau mau bikin soal, jadi contoh sederhananya soal seleksi, di seleksi di pusat itu kan kita maksimal itu kan soal dari teman kecil A. Tapi Bu Tati ini bikin soalnya apa hanya teman kecil A atau semua rumus Bu Tati? Kita tinggal lihat kisi-kisinya Kak. Kalau masuk dalam best of the best antar daerah itu memang ikut kisi-kisi itu. Terus kalau sudah ke pusat kita kan pakai semua rumus. Iya Kak. Kisi-kisinya ada semua rumus kalau sudah ke pusat, tapi masih waktu di daerah kita pakai kisi-kisi ikut peraturan yang ada di SK dari pusat itu Kak. Oke, baik. Kemudian ini kan beberapa kalau sama dengan bahkan dari saat itu sudah buat kebijakan khususnya yang dari wilayah Madiun. Jadi untuk semua cabang informasi biasa. Ini kalau di Madiun, ini kalau cabang digabung, kalau ada cabang ini sudah jadi untuk yang di wilayah Madiun itu tantangannya itu ada dua. Jadi yang pertama itu mengalahkan kalau cabangnya milir bisa mengalahkan, berarti nanti jualannya geser. Tapi kalau nggak bisa mengalahkan cabang milir, berarti di jualan 1, 2, 3-nya tetap cabang milir, yang jualan 1, 2, 3 cabang yang lain. Jadi seperti itu. Dan ini untuk tambahannya cabang milir ini dia bukan langsung jadi, anaknya cepat-cepat ini. Lah perjuangannya untuk ngajari di teman kecil itu gimana Bu Tati? Jadi kemarin saya lihat anak yang kelas 1 itu puluhan juga lancar. Bahkan lamanya kalau cara perkembangannya itu 4 bulan, 5 bulan itu sudah hanya 3 bulan. Tapi anak paling cepat itu tingkat 1 berapa berarti? Ya kalau saya pribadi memang itu kualitas memang saya utamakan. Nah, saya itu nggak pengen anak-anak itu keluar dari SK itu cuma maksudnya bisa-bisaan, tapi harus bisa beneran. Jadi memang kalau pembelajaran saya itu agak ketat Kak. Jadi kalau anak itu benar-benar belum bisa, memang belum saya lepas, harus di situ diulang sampai anak itu bisa. Jadi pembelajaran di SK kami memang agak lama. Kalau paling cepat itu 6 bulan, 8 bulan baru selesai rumus. Itu Kak. Oke, begitu. Jadi tadi ini benar-benar sampai selesai. Jadi nanti di tingkat 2 lagi gambarnya lebih mudah. Jadi memang benar-benar tingkat 1 itu benar-benar dimatangkan. Saya nanti yang banyak bisa mandiri. Jadi pas waktu saya kunjungan ke cabangnya dari cabang milir Madiun, itu masih hidup, artinya hidup itu masih berada. Tapi kan kebijakan apalagi yang dilakukan di kamar sudah milir, yang itu sudah mengerjakan nggak sekolah. Latihan lagi seperti itu gimana ya pas waktu pembelajaran? Kalau saya itu memang saya fondasi yang paling kuat adalah di tingkat 1. Jadi di tingkat 1 itu memang benar-benar anak itu mampu walaupun dibolak-balik kayak apapun harus sudah bisa rumus itu menguasai keseluruhan. Jadi tingkat 2-nya itu nanti ringan gurunya untuk mengajar anak itu tinggal tambah rumus sudah bolak-balik walaupun bagaimanapun itu nanti akan sudah bisa kalau rumusnya sudah menguasai gitu. Kita mempermudah untuk guru dalam pembelajaran. Oke, baik, terima kasih. Untuk dari pertama ijazah pertama ini sudah jelas. Nanti untuk kawan-kawan lain bisa dicatat
Untuk pertanyaannya karena kita gabung setelah semua pemateri sudah bercerita. Jadi terima kasih untuk Bu Tati. Ini cara mungkin untuk siswa yang bisa membacakan rekor tapi 6 atau berapa. Tapi sudah istilahnya lumayan banyak. Dan kali Kak, sudah juga kali. Untuk kita turunkan 4 menit, kita turunkan lagi 3 menit. Kemudian kita ganti soalnya ada satuan sama puluhan, kita tambahin perkalian. Tapi kalau soal rekor ini, kalau saya bisa masih kita pakai terus. Karena soalnya pertama masih belum terpecahkan. Jadi silakan untuk cabang-cabang yang lain sebagai patokan dan itu adalah saran perumusan tingkat 4. Silakan bikin soal yang paling sulit. Jadi silakan bikin soal variasi resume. Artinya resume itu apa? Setiap angka misalkan dari tambah 4, tambah 4, tambah kecil, tambah besar, tambah gabungan dikubah bolak-balik seperti ini. Betul. Karena untuk rekor ini kali ini saya benar-benar biasanya 25 soal yang kita untuk salah satu itu soalnya soal ngawur itu dari saya mana aja. Tapi untuk soal mana itu benar-benar saya pikir paling sulit untuk sejarah. Jadi kalau kemarin itu latihan di cabangnya bisa dan saya kurang dari 4 menit, ternyata kemarin di atas 4 menit. Terima kasih untuk pertama bagi cabang-cabang ini. Yang kedua, ada dari cabang Makassar, Tina. Ini ada cabang termasuk cabang baru. Biasanya kemarin ikut di Surabaya. Kemarin bisa ngadain seleksi sendiri di Pamekasan dan alhamdulillah siswanya juga luar biasa perkembangannya. Dulu siswa baru 20-30, sekarang luar biasa. Untuk nanti silakan dicek nanti dicek di sini nanti setelah materi selesai kita cek. Ini informasi dari kita nanti perjalanan. Oh ya masih perjalanan sudah pikirnya beberapa itu mulai hadir dan alhamdulillah nah kita skip dulu untuk kadernya masih berusia masih perjalanan. Bangkan 3 OB berbicara Bu Yuli atau Bu Nurul di cabang Sandi ini juga dengan rekor juga OB mulai dari soal yang baru kan bisa tukar sharing gimana cara mengajarkannya bisa contoh dengan cara mengajar monggo Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, Sobat, Pak Ube, dan semuanya. Terima kasih. Bicara, didengarkan dulu nih. Mikrofonnya bisa didengarkan biar. Ya, selamat malam. Sudah ada di sini. Ya. Suaranya agak putus-putus. Oke, jelas, dengarkan dengan jelas. Terima kasih Pak Sofan, Pak Ove. Ini untuk cabang Sambi, alhamdulillah dapat pemenang banyak kedua. Jadi anak-anak itu sebelum lomba, 1 bulan sebelum lomba itu latihan rutin setiap masuk les. Jadi latihan paling enggak 1 kali pertemuan itu latihannya 2 kali paling sedikit. Dan paling banyak biasanya tergantung anak-anak. Biasanya paling banyak itu sekitar 3 kali atau sampai 4 kali. Terus selain itu, selain di tempat les, anak-anak juga latihan di rumah. Paling enggak 1 hari itu minimal 1 kali. Dan kebanyakan anak-anak yang dapat juara itu kalau latihan di rumah didampingi sama orang tuanya. Jadi orang tua itu juga mendukung. Terus di rumah itu juga memberikan waktu selesai itu dikoreksi juga sama orang tua. Jadi salahnya di mana terus membetulkan gitu kalau Pak Sofan. Baik.
Selain itu karena saya gimana? Nggih, lanjut. Anak-anak saya buatkan soal ya dari yang soal mudah-mudah sama yang tersulit gitu ya. Sebanyak 10 lembar. Kan saya masih punya itu soal-soal yang lama-lama itu saya kumpulkan untuk latihan berikutnya gitu. Jadi soalnya itu sama yang dulu-dulu itu ada agak banyak sekitar 20 lembar gitu. Jadi untuk latihan berikutnya. Jadi sekali latihan itu mulai dari yang paling mudah, nanti kalau yang mudah sudah bisa, terus yang agak sulit, yang paling sulit gitu. Selesai latihan, hasilnya itu saya koreksi, kadang saya sempatnya itu 1 lembar, kadang 2 lembar. Nanti kalau ada yang salah gitu, anak-anak saya suruh betulin. Nanti biar tahu anak-anak itu letak kesalahannya di mana. Kadang kebanyakan anak-anak itu letak salahnya itu di bagian itu, pembagian yang ada sisa itu. Ngitungnya agak lama sedikit. Kalau perkalian udah lancar, tapi kalau pembagian yang ada sisa itu agak lama gitu hitungnya. Selain itu setiap les itu anak-anak selesai mengerjakan buku itu saya kasih mental perkalian pembagian puluhan atau puluhan kali satuan, ratusan kali satuan, saya kasih waktu. Saya kasih waktu, nanti 1 menit dapat berapa soal itu anak-anak lebih semangat lagi. Jadi lebih lancar di perkalian. Tapi kalau pembagian itu ketika pas latihan di lomba itu kadang itu yang kalau anak besar cukup lancar, tapi kalau sekitar kelas 1, kelas 2 itu masih menghitung gitu, belum hafal gitu. Pasukan. Oke, baik. Yes. Sudah itu saja Pak dari saya. Oke, baik. Terus ini Bu Yuli, jadi kalau pembelajaran kelasnya itu didengar berapa anak? Saya 1 kelas 11 anak. 11 anak. Paling banyak berapa anak Bu Yuli? Satu kelas. Dalam kelasnya waktu ngomong kelas belajarnya itu paling banyak berapa anak biasanya? Biasanya 12 anak, 11 anak, rata-rata 11 anak. Oke, baik. Saya sendiri mengajarnya. Oke. Jadi saya beberapa kali ke sahabat kami. Jadi saya luar biasa sahabat kami ini dia bisa memondisikan anak itu kelas besar. Jadi kalau bahkan saya tanya kalau besar pertama siswanya cuma 3 anak, itu anak-anak nggak suka. Jadi dia bisa memondisikan kelas bisa 11 anak, 12 anak dalam kelas. Dan itu lebih efektif daripada 2 atau 3 anak itu lebih lebih. Iya, anak-anak itu lebih semangat kalau itu misalkan temannya itu lebih banyak, lebih bersaing gitu. Kalau cuma misalkan ada yang nggak masuk, misalkan yang masuk ada 6 anak, 7 anak itu kurang semangat anak-anak. Jadi lebih bersemangat anaknya 11 kan terbiasa 11 anak. Gitu. Jadi nanti cara bisa belajar kebiri. Jangan bukan juga bisa melakukan saya. Jadi banyak kalau saya ke Bu Yuli itu saya ingin seperti guru dapat dia itu kalau banyak masa pun 3 anak karena sudah 6 anak kebanyakan 7 anak kebanyakan. Tapi spesialnya Bu Yuli itu kalau kelasnya besar itu anak-anak lebih semangat, ramenya juga rame belajar bukan rame nggak belajar. Dan anak lebih semangat ketika kelas besar itu ya Bu Yuli. Bahkan kalau jarang tahu malah. Iya 11 anak jadi lebih bersemangat mendapatkan nilainya itu lebih banyak gimana. Tapi kalau sedikit kurang semangat gitu. Tapi misalkan 1 kelas 11 anak itu nanti
Saya ambil yang tingkat 1 nanti sekitar 3 anak, gitu nanti yang 8 anak itu tingkat 2, 3, 4. Soalnya kalau tingkat 1 harus mendampingi terus. Kalau tingkat 2 kan anak-anak sudah lancar, tingkat 2, 3, 4. Jarang sekali bertanya gitu Mas. Mungkin yang tingkat 1 yang perlu didampingi terus gitu. Oke. Untuk saya selain jenengan yang telah rekor itu berapa anak Bu Yuli? Sekitar 4 anak. 4 anak? Iya. 4 kali. Nggih, 4 kali. Rekor 1 2 kali, rekor 2 sama rekor yang barusan sebelum sesudah COVID itu Pak Sofan di Hotel Ilham itu rekor 2 atau 3 itu. Alhamdulillah luar biasa itu siswanya lagi Bu Yuli. Ya, terima kasih. Ada tambahan Bu Nurul? Monggo. Ada tambahan Bu Nurul? Bu Nurul Fatimah. Bu Nurul Fatimah dari Jawa Barat. Baik. Saya lanjut kasih ini pembicaraan pertama tadi sudah biasa, kedua ini ngajarnya kelas saya itu luar biasa. Jadi dia kelas saya itu mesti sekali kesalahannya mesti kelas besar dan anak-anaknya itu ngajarnya bagus, ngerjakan juga cepat-cepat, tambah bersemangat. Beda kalau cuma 2 anak 3 anak. Kalau 2 anak 3 anak nggak mau kalau harusnya cuma 3 anak saya kelas yang besar. Oke, baik, kita lanjut pembicara selanjutnya dari cabang Kak Reni, cabang Harapan Indah. Monggo Kak Reni. Halo, tes. Oke, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sharing-sharing ya, Kak. Kemarin sebenarnya masih jauh di sama cabangnya Bu Tati atau dari tadi Bu dari Sabi ya, Pak ya. Iya. Rekor kemarin itu hanya masuk nominasi sih, belum dapat pialanya. Ya alhamdulillah disebut aja. Itu masih kelas 3 SD anaknya. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Wah, masih peluangnya masih panjang nih Kak Reni. Semoga lanjut. Iya, itu latihannya sebenarnya sudah ada potensi Kak dari anaknya. Jadi anak-anak yang punya potensi itu kami sosialisasi ke orang tua kalau semisal mau ikut lomba latihannya harus lebih dari biasanya. Untuk caranya juga sama Kak, menerapkan apa yang Kak Sofan instruksikan seperti sering-sering asas. Itu saya terapkan asas penjumlahan, pengurangan, buat banyak soal, itu juga kami lakukan. Terus di rumah juga latihan. Jadi sebenarnya sudah ada potensi dan lagi ada komitmen di awal sama orang tua. Kalau misalnya kita ngelatihnya agak disiplin dan keras, kebanyakan orang tua itu kadang tidak mau anaknya dikerasin atau di pressure gitu. Jadi nggak semuanya itu bisa seperti itu kalau di cabang kami Kak. Jadi beberapa anak saja itu memang yang mau itu anaknya di pressure baru kita pressure. Tapi kalau misalnya banyak orang tua yang nggak mau, saya jangan paksa anak saya atau anak saya nggak bisa digituin, yang penting les, ya sudah, pay request aja sih. Untuk cara-caranya juga hampir sama sih Kak sama Bu Tati, kayak bikin soal banyak, asas, disiplin kayak gitu-gitu, sama sih Kak. Agak keras sedikit lah ke anak-anak gitu kalau yang mau ikut lomba. Gitu aja sih Kak Sofan. Oke.
Ini kalian ini kemarin pas waktu seleksi itu kan saya juga nggak kemampuannya itu istilahnya masih biasa-biasa saja. Karena saya lihat pas waktu seleksi soalnya hitungannya masih gampang karena cuma sampai teman kecil sampai teman besar. Dan pokoknya 80 soal pokoknya juga mepet. Artinya enggak waktunya 4 menit, enggak 2 menit sekian atau 3 menit sekian. Artinya mepet juga sebenarnya kemampuannya itu kalau saya biasa. Tapi dari waktu seleksi sampai lomba ini hasilnya itu beda banget, jauh banget. Bahkan soal yang rekor pun soal itu anak juga bisa. Gimana cara ngajarkannya? Kalau waktunya itu waktu awal itu waktu seleksi itu sebenarnya saya kebetulannya kurang dengan cara-caranya pada waktu seleksi. Tapi pada waktu final kemarin siswanya itu kemampuannya luar biasa menurut saya. Jadi kenapa aku luar biasa? Karena yang dikira itu hasilnya juga maksimal, kemudian kemampuannya juga caranya gimana? Apakah dengan ngajarnya pelan-pelan atau gimana? Monggo diceritakan. Ya kalau di saya kemarin kan yang seleksi agak kurang ya Pak ya. Iya. Kurang banyak. Memang anak-anak itu belum ada contoh gitu loh Pak. Jadi mereka itu kayak merasa dia itu sudah hebat dengan kemampuan seperti itu gitu. Jadi waktu mau final saya sosialisasikan kalau mau ke Surabaya itu tidak seperti di Bekasi, hebat-hebat. Dan Miss nggak mau kalau misalnya kita berangkat, kalian kemampuannya cuma segitu. Kalau nggak oke, nggak berangkat ya. Saya bilang gitu sih Kak. Jadi anak-anak lebih terpacu. Terus dan lagi, mereka sering lomba sih sama saya kayak kalau bisa ngelewatin misalnya ini saya kasih hadiah kayak gitu. Kayak ngelewatin Sasya sama miss-missnya gitu saya kasih hadiah kayak gitu. Jadi mereka acuannya di saya gitu. Acuannya kayak lomba-lombaan gitu loh Kak. Jadi memang agak keras ke orang tuanya juga sih saya bilang Bu, jangan berharap lebih ya kalau di Surabaya kalau latihannya cuma setengah-setengah saya bilang gitu. Terus orang tuanya akhirnya mengerti kayak oh ya Miss emang hebat-hebat ya gitu. Iya Bu hebat-hebat. Jadi kalau Ibu maunya juara ya harus benar-benar latihannya harus itu lebih keras lagi karena di Surabaya itu luar biasa saingannya juga banyak. Jadi orang tuanya juga membantu sih Kak yang udah seleksi itu. Jadi dari orang tua juga membantu, anaknya juga saya kerasin gitu kan. Benar-benar digembleng gitu lah, nggak manja-manjaan gitu. Oke, baik. Jadi ini cabang Kak Reni, cabang Bekasi. Jadi ini kita sudah mengadakan 2 kali lomba. Jadi yang pertama kali itu kemampuannya istilahnya bagi saya kurang. Tapi lomba yang kedua itu kemampuannya alhamdulillah sudah ada peningkatan. Artinya peningkatan dulu yang oke soal seleksi itu 80 soal itu hanya 2 anak 3 anak. Yang terakhir kemarin yang kedua itu sudah tambah lagi. Tapi pas waktu final kemampuannya ternyata benar-benar dilatih. Jadi kalian ini juga cerita pokoknya ini latihan kalau ke Surabaya harus benar-benar bisa ngalahin. Kalau sampai istilahnya kemarin terus sampai siswanya menuntut marah-marah karena nangis itu gimana ceritanya? Iya Mas, itu kan sampai marah-marah gitu kayak mencucu gitu ya bahasa Jawanya apa ya ngambek gitu. Saya bilang yang ngono gitu. Kalau kamu terserah mau marah sama Miss di sini, yang penting mau nangis juga nggak apa-apa daripada kamu nangis di Surabaya. Tapi ujung-ujungnya udah saya juga nangis di Surabaya. Meskipun juara juga nangis karena sempat nggak oke kan yang nangis juga. Makanya nggak boleh ngeremehin gitu loh. Intinya gitu sih. Oke, baik. Jadi ceritanya kali ini seperti itu. Jadi kata siswa harus ngalahin saya gurunya, ngalahin sama Misnya. Kalau bisa ngalahin sama Misnya, dapat bonus.
Jadi tantangannya nanti siswa juga seperti itu. Silakan siswanya naik kuisnya, ngalahin kakak-kakak gurunya, nanti dapat bonus seperti itu. Itu bagus sekali Kak. Oke, banyak terima kasih. Kalian dari Cabang Bekasi. Ini alhamdulillah saya ini dulu waktu awal buka itu masih di rumah sendiri di garasi istilahnya. Kemudian sekarang sudah saya tempat, alhamdulillah siswanya tambah banyak lagi, tambah berkembang. Kemudian tambah lagi satu tempat lagi. Semoga cabang yang baru bisa berkembang seperti cabang yang sudah ada saat ini. Untuk pembicaraan selanjutnya kita loncat ujung jauh kami. Bu Santi dari cabang Jayapura, monggo gimana ceritanya kok bisa sampai mengirimkan ke siswanya sampai ke Surabaya dan latihannya di cabang gimana? Monggo Bu Santi dari cabang Jayapura, kami persilakan. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kebetulan saya ini bukan asli dari Jayapura, tetapi saya sejak menikah dengan suami saya pindah ke Jayapura. Memang saya dari awal masih sebelum saya menikah sampai sekarang ini saya bergelut di bidang pendidikan. Salah satu saya mau memilih Sempoa Kreatif adalah awal mulanya saya tanya-tanya dulu ya, ada beberapa banyak metode gitu ya, sehingga saya memilih akhirnya dengan Sempoa Kreatif ini. Dan puji Tuhan murid-murid saya itu memang memberikan hasil dari yang nol sama sekali di Jayapura, mereka belum kenal yang namanya Sempoa. Sampai titik ini 3 tahun itu kami sudah cukup banyak berhasil untuk melatih anak-anak dan tahun ini saya beranikan walaupun cukup penuh pertimbangan untuk saya kirim anak saya ini itu, tapi saya rasa kami harus mulai ya mencoba gitu ya, membuktikan kalau Jayapura ini memiliki banyak sekali nominasi yang harusnya bisa bersaing dengan tim yang lainnya. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan. Di sini saya mau membagi bagaimana caranya saya bisa melatih. Pertama kali memang ada beberapa miskomunikasi karena jarak itu, tetapi beberapa bulan setelahnya itu saya banyak berkonsultasi dan banyak mencari cara ya gimana kita membenahi si cabang ini. Nah, pertama kali itu saya selalu mengadakan yang namanya seleksi murid setiap 3 bulan. Entah itu lomba di antar center atau di lomba di centernya masing-masing. Itu selalu ada. Kami berikan gambaran seperti lomba seperti umumnya ya biasa yang kami kerjakan. Kemudian setiap 3 bulan itu ataupun biasanya kalau nggak 3 bulan 6 bulan itu kami selalu ada lomba besar di Jayapura. Dan mereka kami kumpulkan di saat itu kami bisa seleksi saat itu juga dan kami bisa menemukan murid-murid. Nah, biasanya kami kumpulkan beberapa murid misalkan dari nilai 1 sampai 10 yang baik itu kami olah lagi dia di center untuk kami mendapat lagi yang terbaik, best of the best sebelum ada lomba yang paling terbaik itu. Nah, kemudian nomor kedua adalah latihan yang rutin setiap saat dan kami berikan 5 menit untuk anak-anak yang memang sudah mumpuni. Jadi anak-anak yang sudah mumpuni biasanya kami berikan waktu ekstra 5 menit untuk kami berikan tambahan soal. Gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah training guru sendiri, karena dari guru sendiri itu memang kami harus bisa tahu standarnya guru itu sama antar cabang. Terus keempat itu ya itu saya memberikan rutin bonus untuk guru-guru, entah itu lomba yang seleksi di center kami atau antar guru mereka lomba, itu kami berikan bonus cuma-cuma. Untuk tahun ini saya belum berangkatkan gurunya Pak. Mudah-mudahan tahun depan kalau kami punya beberapa kandidat kami bisa minta gurunya untuk menemani ke Surabaya atau ke tempat berikutnya. Yang kelima itu adalah saya selalu meminta guru-guru untuk membuat soal. Jadi mereka harus bikin soal, setiap guru bikin soal walaupun soal itu ada banyak dari Bapak ini ya, kita ngomongnya selalu Bapak Sempoa gitu. Jadi kalau antar tim itu kita kalau ngomong Bapak Sempoa itu Bapak ownernya gitu ya.
Nah, jadi di sini kami selalu memberikan rutinitas untuk guru-guru kami satu persatu tuh harus bisa membuat soal pribadi sama-sama gitu dan akan dikumpulkan di satu grup WhatsApp dan kami lihat gitu dan bisa dipakai oleh semua guru yang bersangkutan bebas di satu grup itu. Nah, kemudian yang keenam, ya kami bersyukur dengan semua ini kami tidak kalah dan kita tidak takut dengan cabang yang kami tidak takut dengan semua lainnya karena kami sudah membuktikan sendiri bahwa anak-anak kami berkualitas. Cukup itu aja sih sharing saya, ada 6 itu aja poinnya Pak. Terima kasih rekan-rekan kalian. Baik, terima kasih Bu Santi. Jadi cabang Jayapura ini sebelumnya memang sering konsultasi dengan kami. 2 minggu sebelumnya pun juga saya karena berat di ongkosnya. Jadi saya punya tantangan, Bung, kalau saya ini akan kurang dari 5 menit, nggak apa-apa. Silakan berangkat. Tapi kalau nggak kurang dari 5 menit, nggak usah maaf. Karena apa ya? Bukannya karena tidak mengajarkan. Karena kalau di Surabaya ini bisa sekarang kurang dari 5 menit. Tapi alhamdulillah kemarin saya itu kan fotokan soalnya isi-isinya ini kasihkan ke anaknya berapa waktunya. Ternyata bisa menyelesaikan kurang dari 5 menit. Oh, apa Bu kalau kurang dari 5 menit silakan berangkat. Seperti itu. Dan alhamdulillah saya tanyakan lagi ke pas waktu di Surabaya, orang tuanya, Kak ini Pak gimana ini anaknya? Ya Kak, di latihan sudah latihan. Bahkan pas waktu datang sudah menunjukkan ini latihannya Kak. Benar kurang dari 4 menit. Dan alhamdulillah hasilnya sama dengan cabang-cabang yang lain bisa menyelesaikan waktunya 3 menit 40 berapa itu kemarin pas waktu final seperti itu. Ya terima kasih Bu Santi untuk bukunya nanti bikin soal yang paling sulit karena soal-soalnya kemarin dari saya itu bisa menyelesaikan kurang dari 5 menit. Untuk rektornya silakan bikin soal paling sulit. Jadi silakan untuk guru-gurunya bikin soal yang paling sulit. Jadi anak-anak benar-benar sudah matang seperti cabang Bu Tati, Bu Yuli tadi bikin soal yang paling sederhana dan paling sulit. Jadi seperti itu. Untuk rekor sekarang masih sama ya untuk isinya seperti itu. Kemudian terima kasih Bu Santi dari ujung timur Indonesia. Sekarang kita gabung Kak Devina dari cabang Pamekasan. Malam nanti sudah nyampe rumah. Kak Devina. Halo. Iya, Iya Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Di sini kami cabang Pamekasan itu alhamdulillah ini baru bergabung di tahun 2022. Belum genap sampai 3 tahun. Kami berusaha belajar dari bawah. Jadi dulu itu pas waktu ikut itu di Olimpiade, jadi kami istilahnya meskipun baru tahun 2022 itu kami coba-coba aja dulu. Alhamdulillah itu dari sekian anak cuma 2, terus ikut lagi alhamdulillah semakin meningkat di setiap event lomba semua. Nah, kalau untuk ininya sendiri, untuk cara-caranya itu sama seperti cara-cara yang sudah disampaikan oleh Pak Sofan. Jadi kami buat bervariasi soal-soal, terus juga ini latihan asas itu kami juga itu rutinkan dan itu kami perkuat juga di sini. Dan saat mau lomba pun juga kami di sini juga ada tambahan. Jadi di luar jadwal les kita sediakan tambahan untuk anak-anak latihan di sini karena ada sebagian anak itu yang kadang di rumah itu orang tua itu meskipun kami menyampaikan untuk latihan itu jarang. Jadi kami beri tambahan di sini dan kami juga sering sampaikan juga untuk di rumah terus latihan. Jadi tidak hanya mengandalkan di sini dan kami juga selalu menyampaikan terkait perkembangan anak. Jadi supaya orang tua itu tahu hari ini tuh sampai berapa dalam waktu sekian, terus keesokannya berapa jadi orang tua itu tahu setiap harinya itu seperti apa. Jadi
ketika sudah mulai tersaingi atau sudah dilewati oleh teman-temannya yang di bawahnya, jadi orang tua itu juga pasti berpikir untuk anakku ini kok ini ya apa namanya kok sudah dikalahkan dengan yang kemarin juara 3 waktu seleksi. Jadi mereka berusaha untuk memaksimalkan anaknya untuk latihan di rumah. Halo? Ya. Jadi seperti itu Pak, kalau di sini Pak di Pamekasan. Oke, baik. Oke, jadi ini ini jadi masih termasuk cabang hobi juga sama Bu Santi. Pertama kali datang ke Surabaya kadang-kadang cuma beberapa, tapi dari hasil itu hasilnya maksimal. Tambah lagi 2 semangat lagi, alhamdulillah nambah lagi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sesuainya alhamdulillah kampanye sudah bisa ngadain event sendiri, seleksi sendiri. Dan alhamdulillah kemarin dari waktu seleksi itu pengawasannya itu kan masih biasa sama dengan cabang Pamekasan, cabang Bekasi. Istilahnya kemampuannya biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah setelah dilatih kemarin yang pertama luar biasa. Kis-kisnya dari seleksi sama ini gimana? Pelatihannya seperti apa? Kalau untuk latihannya sendiri itu Pak, jadi kan kisi-kisi itu sudah ada, dan kami juga sudah ada pengalaman di tahun sebelumnya. Jadi kami buat variasi soalnya juga lebih banyak lagi, terus latihannya juga lebih rutin dan lebih disiplin juga kan anak. Terus juga kami juga sampaikan ke orang tua setiap hari hasil latihannya. Jadi orang tua itu juga supaya tahu sejauh mana sudah anak itu dalam latihan untuk persiapan lomba. Jadi kan bisa dilihat tuh. Jadi saya tulis Pak semuanya Pak, siapa yang hari ini latihan tuh saya list, saya bagikan ke grup. Jadi di situ orang tua itu bisa melihat hasilnya anak mereka dengan teman-temannya yang lain gitu Pak. Jadi supaya juga ada motivasi dari orang tua supaya anaknya itu juga bisa memberikan yang terbaik. Terus saya juga motivasi anak karena ini kan kalau dari Pamekasan ke Surabaya kan juga lumayan ya makan waktu 4 jam. Jadi saya kasih motivasi ya jauh-jauh dari Pamekasan mau ke Surabaya, masa cuman kayak gini gitu kemampuan kalian, masa cuma seperti ini sama kalian. Jadi kita harus bisa berikan yang terbaik, tapi apapun nanti hasilnya itulah yang sudah kalian berikan, itu sudah rezeki kalian, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi Kak Devina ini awalnya itu luar biasa. Jadi datang ke Surabaya ikut lomba, dan alhamdulillah bisa karya sendiri. Kemudian waktu seleksinya itu kemampuannya alhamdulillah merata. Tapi dari hasil lihatnya sebenarnya masih kurang. Tapi dilatih lagi, asasnya ditambahin lagi, kemudian juga soalnya ditambah lagi, alhamdulillah hari ini bisa pemenang terbanyak. Silakan Kak Devina persiapkan siswanya untuk memecahkan rekor karena masih belum ada, bisa dilatih lagi untuk persiapan selanjutnya. Iya Pak. Tadi ini Kak Devina baru perjalanan pulang ini tadi cerita tadi lombanya gimana tadi? Ceritanya gimana? Iya. Itu ini sih Pak, saya juga tidak tahu sebelumnya, itu cuma dapat info dari wali murid kalau di kabupaten sebelah itu ada mengadakan lomba berhitung cepat. Nah, terus setelah saya cek, ini ternyata lembaga lain. Jadi lembaganya itu lembaga berhitung cepat, cuman bukan semua. Jadi itu namanya Prisma Kalkulator Tangan. Jadi kalau saya lihat itu di Instagram, YouTube itu hampir sama seperti Jalimatika. Cuman kalau saya lihat sih memang itu lama. Mungkin mereka bisa bisa betul, cuman lama. Kalau semua kan cepat.
tapi juga harus tepat. Nah, alhamdulillah itu tadi kami itu juga mengirimkan beberapa anak itu, alhamdulillah juga dapat tadi Pak. Kalau tadi itu waktunya itu 30 menit Pak, kan memang kalau anak sekolah kan 30 menit itu kan terlalu lama, jadi mereka itu kurang dari 5 menit itu sudah keluar semua. Cuma kurang teliti aja sih Pak anak-anak itu Pak. Kalau cepatnya sudah cepat, cuma kurang teliti aja. Dia ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Oke. Jadi waktunya 30 menit, anak-anak semua kurang dari 5 menit sudah selesai. Ya, ada tadi juga 2 menit sampai dibacakan sama MC-nya. Ini kok 2 menit sudah ada yang selesai, kok sudah ada yang keluar. Sampai terlihat itu ya MC-nya Kak ya. Oke. Ya, semoga tahun depan untuk cabang Pamekasan bisa memecahkan rekor cabang karate. Yang terakhir dari cabang Wage, kami monggo bisa bercerita kemarin itu tahun kemarin itu bisa memecahkan rekor cabang karate 2 anak sekaligus rekor 3 dan pemenang terbanyak Bang. Kedua ya, kedua terbanyak. Nah, kalau saya untuk tahun ini kandidatnya kemarin ada beberapa, tapi ternyata kita koreksi ada salah dari 4 atau 5 soal salah, kemudian masih 3 terbesar siswanya. Monggo silakan Kak ini gimana bikin soalnya, kemudian cara-cara ke siswanya, ada berapa banyak bikin soalnya, monggo silakan dari cabang siswa. Nah, terima kasih Kak Sofan. Untuk dari cabang Wage biasanya kurang dari 1 bulan pokoknya begitu dapat info kalau misalkan dari pusat sudah mengumumkan pamfletnya sudah dibuat, itu kita sudah memetakan satu bikin soal minimal 10 jenis. Nah, itu nanti saya sebarkan ke guru-guru, masing-masing guru bikin 2. Setelah itu dikumpulkan, difotokopi bersama. Kemudian dalam waktu 1 bulan itu biasanya 1 minggu 3 kali kita adakan latihan 30 menit itu untuk latihan mental sama mengerjakan soal lomba itu. Lalu 1 minggu sebelum lomba itu biasanya kita bikin soal baru lagi. Takutnya kan anak-anak itu hafal kalau misalkan sering diberikan. Kita bikin soal baru lagi terus kita berikan setiap hari itu. Seperti itu aja sih Kak Sofan. Soalnya berapa banyak kali? Jadi 10 jenis. 10 jenis. 10 jenis itu 1 guru atau enggak, 1 guru mengumpulkan 2 soal. 2 soal. Kalau dikumpulkan jadi 10 soal. Jadi 10. Itu untuk 1 minggu atau berapa kali? Itu kan kalau misalkan diberikannya kan bergiliran. Jadi 10 jenis itu untuk 3 mingguan lah. 3 mingguan 1 bulan itu kita berikan ke anak. 1 minggu kemarin itu 3 kali kita kasih ke anak seperti itu. Oke, baik. Dari hasil waktu seleksi sampai final ini berapa banyak soal yang sudah dibuat? Ada 1 dos? Mungkin bisa bercerita dengan yang lain. 3 dus Kak. Berapa? 3 dus fotokopian. 3 dos ukuran apa? Aqua. 3 dos air mineral. Ya. Kira-kira berapa banyak uang untuk fotokopinya? 1 juta lebih Kak. Oke, baik. Jadi dari cabang Wage saya tahu itu bikin soal sebanyak-banyaknya, kemudian difotokopi, kemudian soalnya itu ditumpuk. Jadi ada beberapa guru bikin soal karena gurunya nggak hanya 2, ada beberapa digabung jadi 1. Jadi setiap variasi soal itu punya 10 variasi. Jadi itu diulang. Jadi pas waktu mengerjakan anak
tidak menemukan soal yang sama. Kalau soalnya sama betul, kalau dapat. Padahal soal yang dari lomba itu berbeda. Seperti itu. Itu gambaran nilainya dari pemateri yang hadir. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kita sharing, berbagi. Apakah saya ada belum tahu. Jadi yang kita tahu lomba final kemarin kita bisa tahu cabang ini bagus seperti apa seperti kemarin. Oke, monggo silakan. Mungkin ada yang sharing atau tanya jawab aja langsung, mungkin angkat apa? Oke, pamit ada yang tangannya. Monggo silakan kita sesi sharing ini berbagi informasi, bertukar pertanyaan. Monggo silakan kita ada komentar dari pemateri yang tadi. Monggo. Ada Mas Jadi, monggo Mas Jadi. Mas Jadi dari Indramayu ini. Monggo silakan. Oke. Jadi Bu Tati, Mas Roro, monggo silakan. Ya Kak, terima kasih Kak. Izin tanya Kak, saya itu penasaran dengan peserta yang kemarin kelas 1 sudah bisa tingkat 4 itu cara pengajarannya gimana Kak? Sebab selama ini saya mengajar itu belum pernah menemukan yang seperti itu. Murid saya khususnya. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Untuk saya pernah menemukan kelas 1 sampai tingkat 4 itu dari cabang Sambi apa salah. Sambi itu saya ada videonya juga. Kemudian ada dari cabang Gresik, itu juga ada tingkat kelas 1 sampai tingkat 4. Kemudian kemarin ini muncul itu namanya Kevin dari cabang Driyojo. Moga silakan berbagi Kak Yowan. Kak Yowan apakah ada di sini Kak Yowan? Atau Kak Ara. Yang saya tanya, ada Kak Yowan ya. Sepertinya kok bergerak dengan Kak Yowan. Ya, semoga kalau ada Kak Yowan bisa dijawab. Oke, jadi mungkin ada Bu Yuli ceritanya gimana kalau dulu waktu ngajar kelas 1 kok ya? Sudah sampai tingkat 4. Ada Bu Yuli, bisa bercerita. Bu Yuli, Ya, waktu itu saya, ya, yes. dulu saya pernah punya, ya, itu masuknya anaknya kelas TK, TKA, terus kelas 1 sudah tamat. Jadi satu buku itu cuma 3 bulan. Tapi memang anaknya itu memang apa ya? Kalau diajarin itu cepat paham gitu Pak Sofan. Oke, Jadi ya, selain itu apa orang tua itu kan waktu itu masih TKA, jadi didampingi sama orang tua. Jadi ketika di rumah itu juga diajarin sendiri sama orang tuanya, kan orang tuanya juga bisa gitu. Oke. Nah, dulu saya juga gitu Pak. Sofila saya juga gitu dilatih di rumah. Jadi ketika di tempat les itu anak sudah lancar gitu. Jadi selain dari gurunya juga dari orang tuanya di rumah juga diajarin gitu. Oke. Jadi lebih cepat. Ya seperti itu.
Oke, ini Bu, ini ada videonya, nanti mungkin dicari di grup sudah kita bagikan. Itu waktu lomba di penataran, seingat saya. Oke, kira-kira Itu kalau yang di penataran itu Bu Nurul gurunya. oh Bu Nurul, monggo, jadi mungkin bisa sharing Bu Nurul. Karena saya punya cabang itu memang spesialis anak-anak, nanti cabang bisa belajar anak-anak yang kecil. Jadi yang saya ketahui cabang yang paling kecil, siswa kelas kecil itu bisa ngajar telaten, dasarnya bagus itu Bu Yuni, cabang Sabi, kemudian Bu Siti, cabang Krian, itu kecil-kecil juga. Kemudian ada Yohan dari cabang Driorejo, kemudian dari cabang Gresik, Kota Ngobet ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Asus mungkin ada mau di-share-kan? Monggo silakan Asus. Iya Kak Ocopan, untuk anak kelas 1 tingkat 4 saya juga sudah punya, mungkin tidak muncul ya karena tidak pernah ikut event karena ada sesuatu hal. Dulu itu kalau nggak salah itu baru lulus tahun kemarin, tetapi tingkat 4-nya saya ulang lagi karena di sekolah materinya belum ada, terus orang tuanya juga pengen anaknya tetap les, jadi saya ulang lagi 1 kali lagi buku. Pengalamannya itu kalau saya itu masuk TKA. TKA dulu itu. Jadi kalau saya menyeleksi anak itu yang pertama karena anak datang itu pertama kali saya nulis cepatnya. Saya lihat tulisannya. Terus kalau misalnya tulisannya kok belum belum mencapai 50, tetapi kok nulisnya sudah lancar, itu saya coba lagi karena orang tuanya yang pengen tetap ngeles kan, itu saya tulis tuh Pak Sofan. Terus kalau misalnya terusnya bisa jempol jarinya itu bisa, saya terima, tapi dengan kelas sendiri untuk TK saya sendirikan, saya kasih jadwal yang sepi. Kemarin saya juga ada, cuma belum pernah ikut event. Terakhir itu ikut event yang di kolam renang itu Kak Sofan. Terakhir itu ya, tetapi kalau ke luar kota karena di Boyolali itu contohnya kayak Madiun itu image-nya Jawa Timur itu sudah jauh banget. Padahal kalau kita ke Jawa, ke Madiun sama ke Semarang aja imbang sebenarnya. Tapi kan image-nya sudah jauh, jadi kita belum bisa mengirim banyak ketika ke Jawa Timur. Insya Allah nanti tahun depan kita bisa ngirim banyak lah, bisa rekor lagi Insya Allah nanti. Terima kasih dari cabang Boyolali Solo. Ini juga pernah siswanya itu memecahkan rekor sebuah kreatif, rekor pertama di Madiun, kasus ya? Iya, di Madiun sebelum Corona. Sebelum COVID beneran. Saya tunggu siswanya hebat sekali. Jadi beberapa banyak sekali. Jadi ada info itu sayang sekali karena anaknya pintar, tapi disuruh ngomong nggak mau. Padahal sudah dilatih di cabang, sudah latihan. Pas mau lomba besok nggak bisa ikut karena ini. Sayang sekali. Padahal sudah dilatih cabang, dan kita juga cabang juga. Aduh, emang banget. Anak kepingin lomba, padahal sudah dicabut-cabut seperti itu. Oke, monggo ada Mas Jadi dari cabang Indramayu, monggo silakan. Nggak jadi, yang lain monggo. Dari cabang Aceh, monggo silakan. Bagaimana perkembangannya di sana, Kak Fadil sama Kak Emma tadi saya lihat. Maaf Pak, saya udah 3 bulan gak masuk karena sakit. Kak Emanya sudah keluar dari ruang grup. Oke, baik. Semoga segera sembuh Kak Fadil. Jadi Cabang Aceh ini luar biasa. Jadi kurang lebih 1 tahun.
Wah, dan mau sama tahun ini siswanya sudah sampai level 4. Jadi kemarin itu 3 bulan ini sudah bulan Juli atau Agustus kemarin ada yang berjalan sampai level 4. Dan yang sudah
itu. Makanya saya usahakan biasanya kalau dari itu guru di tempat yang memberi soal seperti itu. Oke, Pak, ada pertanyaan enggak? iya, mau tanya, kan di tempat kami itu lesnya 1 jam. Menurut Bapak, apakah kami perlu ubah jamnya menjadi 90 menit biar hasil belajarnya juga maksimal? Karena kan di tempat kami memang semboyannya nggak perlu lama, tapi efektif masuk ke anak-anak daripada udah lama, banyak mainnya, ujung-ujungnya kelas menjadi rame, berisik pikir kami gitu Pak. Coba minta saran yang lain apa biasanya Untuk belajar itu kondisional ya. Jadi untuk kondisional. Jadi kalau kami itu waktunya memang 1,5 jam. Tapi hanya ada yang beberapa cabang memang 1 jam. Tapi memang efektif. Jadi 1 jam itu benar-benar dimaksimalkan. Kalau 1,5 jam, normalnya memang 1,5 jam. 1,5 jam itu juga terlalu cepat. Tapi ada beberapa cabang memang waktunya 1 jam dengan jumlah peserta itu banyak. Jadi kondisional. Jadi yang tahu cabangnya masing-masing. Jadi yang waktunya 1 jam hanya dari ada beberapa cabang juga sudah konfirmasi ke kami waktunya 1 jam dan hasilnya juga maksimal juga. Seperti itu. Oke, makasih Kak Sofan. Ya, makasih. Mungkin ada lagi cabang yang lain. Sudah jam 8.50. Tidak terasa. Kalau tidak ada, mungkin ini habis ini kita tutup. Jadi pada intinya untuk final ini kami memang dari usaha Siswa Karate pengen mengetahui bagaimana kemampuan ngajar masing-masing cabang. Jadi bisa evaluasi masing-masing cabang kemarin. Kalau kemarin belum pernah, berarti bisa menang itu bisa mengukur kemampuannya gurunya masing-masing. Jadi sebagai bahan evaluasinya masing-masing. Bahkan bukan cabangnya 1, 2, 3, 4, 5, tapi contohnya dari cabang Pamekasan awalnya dulu baru 2, tapi dilatih ternyata alhamdulillah kemampuannya luar biasa. Cabang Bekasi juga sama, waktu dulu awalnya ngitungnya masih lambat, masih di bawah standar hitungannya saya. Tapi ketika itu lomba, cabangnya ketiganya seperti ini, akhirnya diperbaiki. Dan alhamdulillah juga bisa hasilnya maksimal. Jadi lomba final ini kita bisa mengecek cabang pengajarnya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Jadi kalau yang kurang monggo silakan dilatih. Jadi yang pertama itu adalah nulis cepat seperti katanya kasus. Jadi nulis cepat itu untuk mengetahui berapa kecepatan menulis karena belajar semuanya gampang, yang lama itu nulisnya. Kemudian untuk pemahaman materinya itu dilatih asas. Jadi sekarang cabang-cabang baru, guru-guru baru, saya latih asasnya benar-benar lancar. Jadi kalau cabang lama dulu saya udah begitu memperhatikan asas, tapi kalau cabang baru, alhamdulillah sekarang asas benar-benar dikerjakan. Kalau belum dikerjakan, belum saya dapat materinya. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Contohnya dari cabang Pamekasan sudah bisa menyampaikan banyak hal, kemudian cabang Jayapura belum pernah bertatap muka, gurunya hanya lihat PC, video call, saya cek siswanya, tapi alhamdulillah pemahamannya sudah maksimal seperti itu. Untuk ke depan kita nanti tetap kita adakan seperti ini dan rekor juga sama, soalnya masih belum terbacakan, jadi soal kisi-kisinya masih sama. Jadi silakan bikin soalnya banyak-banyaknya dengan grade yang soalnya paling sulit. Artinya paling sulit itu setiap soal itu teman rumus, teman kecil, teman besar, teman gabungan, monggo silakan dilatih sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk ke depan, untuk ada kontingen undangan, nanti kita ramu kurang lebih kemarin saya pikir tetap kita adakan jadi maksimal kelas 4, jadi diusahakan kelas 4, jadi nanti kemampuannya hampir sama, jadi nggak kalau kelas 5 kelas 6 maksimal nanti kita batasi kelas 4 bisa mengirim dari konting pemenang kategori cabang gitu apa ya. Nanti kita sediakan untuk tahun depan. Jadi untuk kontingen cabang kategori undangan tetap kita adakan tahun depan dengan baik ini.
Itu saja, terima kasih kepada cabang-cabang semua kreatif sudah jam 8.55 kita tutup. Nanti kalau misalkan ada sharing bisa silakan japri ke nomor kami. Terima kasih dari saya tutup. Jari manis, jari manis, pakai cincin, jari bikin ku sayang, ku berhitung satu hati kalah, amin. Saya terima kasih kepada semua kreatif yang ada di mana-mana ini. Semoga final tahun depan kita melaksanakan lebih baik lagi dan hasilnya lebih maksimal lagi dan yang itu bisa dikatakan. Untuk agenda lomba terdekat nanti awal depan agendanya adalah olimpiade. Jadi olimpiade sesuai dengan tingkat dan sesuai dengan kelas. Monggo silakan kawan-kawan dilatih persiapan untuk olimpiade awal tahun depan. Kalau akhir bulan ini atau April atau setelah puasa. Kita lihat nanti. Terima kasih semuanya. Semoga di sini setelah begitu lomba cabang-cabang lebih bersemangat lagi untuk membuat semangat dan mempersiapkan siswa-siswinya untuk memecahkan dan kreatif. Terima kasih kami dari semua kreatif besar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.